Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nudi Sudah Putra dengan NIM akhir 1093. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan LKM 6 saya. Oke, di di sini ada beberapa apa ini namanya? eh, di bagian awal codingan yang dilakukan impor beberapa library dan skid layer itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, yang dimana untuk arti dari Lord Win, Lord Breast Cancer ini artinya itu digunakan untuk mengambil dataset bawaan dari skid layer-nya. Lalu, lalu train test plate itu artinya digunakan untuk melindungi apa namanya data menjadi data training dan data testing. Ada dua berarti. Lalu untuk standar skalarnya itu digunakan sebagai standarisasi sebuah datanya. Lalu perceptron itu digunakan untuk membuat model klasifikasinya. Dan Aquery score itu digunakan untuk menghitung tingkat akurasi hasil prediksi modelnya gitu. Nah, jadi inti dari bagian ini itu menyiapkan semua tools yang dimana nanti akan dibutuhkan dalam memproses klasifikasinya. Terus, hmm, nah ini lanjut ke fungsi untuk menjalankan klasifikasi. Nah, di sini itu di bagian codingan ini itu dibuat supaya proses klasifikasinya bisa digunakan berulang kali pada saat dataset itu memiliki atau enggak pada dataset yang berbeda tanpa harus menulis coding dari awalnya gitu. Terus di parameternya itu ada nama dataset ini. Nah, ini digunakan untuk nama dataset yang akan ditampil. Lalu mana lagi? Oh, itu sementara itu dulu dah. Lalu oh ini lalu ada loader. Ini juga bagian dari apa namanya? Parameter si ini eh, pemungsian eksperimen klasifikasi. Terus di bagian sini ini nih apa namanya? Pada bagian ini nih masuk ke load dataset. Dari sini sampai ke sini. Nah, untuk X sendiri artinya tuh berisi data fitur yang atau berisi data fitur atau data atributnya. Lalu sedangkan di Y-nya itu berisi target atau label kelas. Untuk kayak ini. Ya gitu dah. Nah, ini nih menentukan TSS-nya. Artinya 0,2 ini 20% data testing, lalu 0,3 ini 30% data testing, dan 0,4 ini 40% data testing. Nah, di sini memiliki tujuan yang dimana membandingkan jumlah pengaruh jumlah data training terhadap akurasi modelnya. Jadi semakin kecil test size-nya berarti semakin banyak data training yang digunakannya. Gitu. Oke. Hmm, Test size. Oh ini dah. Lalu di sini ada test size dan ada random state sama dengan 42. Itu penjelasannya untuk tes size sendiri
menentukan persentase data testingnya. Sedangkan di random state 42-nya itu digunakan supaya hasil pembagian datanya itu selalu sama dari setiap codingan yang akan dijalankannya. Untuk yang ada di proses ini memiliki output X train, lalu X test, lalu Y train dan Y test. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, untuk ini masuk di bagian standarisasi data. Ah, nah, ini masuk di standarisasi data, yang dimana di bagian ini nih sangat penting dan sensitif terhadap skala data yang akan dibuat kayak gitu. Terus tujuannya tuh ya menyamakan tentang nilai tiap fiturnya, lalu eh, biar tidak ada fitur yang terlalu dominan. Nah, contohnya kayak jika satu fitur itu bernilai ribuan dan fitur lain hanya puluhan, itu modelnya itu akan lebih fokus ke fitur besarnya seperti itu. Nah, maka dari itu perlu yang dilakukan yang namanya standarisasi. Lalu untuk ini membuat model Perceptron itu di sini, di lebih tepatnya ini itu eh, di mana, etanol etanol sampai dengan 0,1 itu artinya learning rate atau kecepatan pembelajaran modelnya. Terus yang random state 42 ini itu supaya hasil trainingnya itu tetap konsisten kayak gitu. Lalu mana? Oh, ini model fit. Nah, di sini nih, yang ini yang bawah, ini artinya eh, model mulai belajar pola pada data trainingnya. Lalu untuk prediksinya seperti ini. Jadi artinya tuh model ini mencoba menebak kelas dari data testingnya tuh berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Terus juga akurat. Oh iya. Oke, terus ini menghitung akurasi yang dimana akurasi menunjukkan persentase prediksinya yang benar. Jadi semakin tinggi nilai akurasi maka semakin baik performa si modelnya. Terus juga sudah langsung ke hasil eh, runnya. Nah, di sini dari sini ini penjelasannya itu saat tes ses 0,2 akurasi paling tingginya karena data trainingnya itu lebih banyak. Terus juga yang kedua ada model mampu mempelajarinya itu pola data dengan sangat baik. Terus ketiga kayak meskipun tes-tesnya ini diperbesar itu akurasinya itu tetap tinggi di atas 98% kayak gitu. Nah, dari sini artinya dataset UN ini cukup mudah dipisahkan secara linier oleh perseptronnya kayak gitu. Lalu yang di sini itu ada sama tiga penjelasan juga. Yang pertama tuh ada akurasi yang sangat stabil. Nah, yang sangat stabil itu ada di semua tesnya. Lalu kedua, di sini bisa menunjukkan bahwa data breast cancer-nya itu memiliki pola klasifikasi yang kuat. Lalu yang ketiga itu perseptron mampu membedakan data tumor, ganas, dan jinak dengan baik. Itu. Nah, dari hasil kode yang bisa disimpulkan ini bahwa satu, semakin banyak data training, maka biasanya akurasi semakin baik. Kedua, standar skalernya itu sangat berpengaruh terhadap performa perseptronnya. Terus ketiga, perseptronnya itu bekerja sangat baik pada saat dataset memiliki pola linear. Dan yang keempat, dari kedua dataset ini menghasilkan akurasi tinggi yaitu di atas 97%.
Nah, jadi secara keseluruhan coding ini berhasil melakukan klasifikasi menggunakan algoritma perseptron dengan performa yang sangat baik pada dataset Wayne dan breast cancer-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.